Pernah mendengar mungkin hadis. Waktu itu Rasulullah dulu tiba-tiba bilang, dia panggil, kalau dia tanyakan, kalau bilang apa amalanmu, sehingga terompam sudah sedengar di surga. Jadi pertanyaan saya, dia jawabkan bilang bahwa setelah saya wudhu, saya itu sunnah wudhu. Jadi pertanyaannya, ini kan tidak diajarkan Rasulullah. Apakah itu kita? Ya saya kalau seperti ini yang disikapi oleh para ulama sebagian ulama bahwa itu adalah teguran Rasulullah SAW. Berarti Nabi kalau dia sudah tegur, dia sudah sampaikan dan dia tidak diam hanya disampaikan. Memang Nabi tidak lakukan, tapi dia setujukan dan dia mengatakan begini itu baik. Nah sekarang kita kerjakan sesuatu contohnya tadi, misalnya azan orang Allahumma shalli ala sayyidina, saya contoh kecil bukan Allahumma shalli ala sayyidina, kan tidak ada teguran lagi sekarang. Siapa yang kita bertanggung jawab dari hari kemudian? Karena persoalannya adalah tentang masalah hadis ini. Di situ saya berbeda pendapatnya dengan para ulama kita. Kalau Nabi yang menegur dan dia saksikan, Nabi itu ditahu. Sekarang kita tidak ada. Sembarang manusia dia sampaikan begini. Hanya kita sering mencela begini. Jadi makanya kalau saya pribadi, kadang-kadang saya berpikir subhanallah, karena yang paling banyak nanti itu lebih dulu masuk dalam neraka jahanam adalah orang-orang lain. Kadang-kadang saya sendiri menyampaikan setelah kita baca hadis dan lain sebagainya, karena kita adalah sering menyampaikan ke sini. Mudah-mudahan Allah apa namanya. Itu kadang-kadang betulah hadis yang kelima kita baca. Ya begitu. Masih ada? Kalau tahu sini letak kata makhluk lain. Cemburu. Itu cemburunya Aisyah lima cemburunya Aisyah semua tertolak. Ada cemburunya terakhir yang saya tidak sebutkan. Cemburunya terakhir adalah Aisyah malam itu adalah gilirannya kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba Nabi adalah nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban dia pergi salat malam di masjid di Madinah. Aisyah dia baru tidak ada Nabi di dekatnya, dia kira semua pergi lagi ke rumah istri yang lain. Dia ketuk sini. Nabi di mana? Tidak ada. Istrinya Nabi mengatakan, waktu kamu di situ. Dia lari ke masjid. Nabi sementara dia salat lain. Dia katakan, ya Aisyah, kamu cemburu lagi. Padahal ini adalah malam nisfu Sya'ban, waktu kita akan beribadah. Maka Aisyah dia kembali dan mengatakan, mohon maaf ya Rasulullah SAW, saya tidak akan berada di situ. Itu cemburunya yang kelima. Jadi jangan cemburu, karena itu cemburu adalah dosa besar. Tertahan istighfar itu cemburu gitu. Masih ada yang lain? Silakan. Sebenarnya itu Rasulullah ada berapa? 4 yang tercatat di sini. Karena pernah saya dengar katanya 13. Wallahu a'lam. Ya, 4 tercatat sesuai dengan perintah Al-Quran. Mungkin dia seperti itu, tapi dia kan memang sudah ada meninggal dan lain sebagainya, tidak. Ya, dia kan terhitung juga semua, cuma dia kan sudah meninggal. Tapi yang ada di Madinah itu memang 4 saja. 4 terlihat. Dan dia betul-betul rumahnya, bukan dekat-dekatan semua di Madinah. Karena nanti poligaminya adalah di Madinah. Di Mekah itu ada Khadijah sendirian, ya sendirian. Saya melihat juga kadang-kadang itu adalah banyak mungkin tuduhan juga memang kalau saya lihat istri Nabi diceritakan oleh tadi tidak senang dengan itu. Dia tercatat 4 dan anaknya hanya kepada Khadijah saja, ya tidak ada anaknya. Ya, cuma itu tadi saya luruskan sedikit bahwa orang katakan bahwa Rasulullah dia sekarang adalah janda tua, tidak bukan janda tua, semua sudah di bawah 30-an. Kecuali Ummu Salamah tua, ya, itu yang tidak ikut campur begitu biasa persekongkolan tentang masalah ini. Ummu Salamah tidak. Ada dia selalu niatnya baik, tapi kadang-kadang tak oleh istri yang lain tidak baik. Gitu.
Tapi kalau dia orang beriman, alhamdulillah. Kalau istri yang beriman indah. Dan ini kalau perempuan yang pegang ini adalah hatinya sudah senang. Kenapa? Karena dia selalu berpikir bahwa ini adalah dosa. Dosa. Kemudian saya pesan kepada kalian bahwa kita ini sebenarnya manusia itu kan diciptakan dua unsur, ada jasad, ada rohani. Jadi kalau jasad seperti kita sudah mengajar begini, kembali tidur istirahat sudah senang. Tapi hati harus diistirahatkan juga. Bagaimana cara istirahatkan hati adalah harus salat, sembahyang sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yang mengasih pasir, bangun untuk istirahatkan hati, selesaikan masalah di dalam sajadah. Itu yang baik. Makanya itu kemarin saya kalau di dalam dulu di antara sulit harus betul-betul dinikmati. Rabbi ghfirli wa adam penganga wa rabbi ghfirli warhamni amasika wa syukurni tutupi apa artinya? Tutupi apa? Aib, baik aib dari segi aib kesalahan. Wahyuburni, kalau kita betul-betul dalam hati itu indah, hati senang. Jadi Rabbi ghfirli, dosaku tak ada pernah. Warhamni amasika, wahyuburni, tutupi aib saya. Warfa'ni, angkat derajat saya. Jadi kalau Anda sudah enak salat tengah malam, itu derajat tinggi itu. Derajat yang tinggi di dunia ini. Seandainya kau meninggal, maka diangkat derajat juga dalam surga. Jadi jangan biarkan ini derajat rendah, karena pandangan manusia kalau ada orang-orang yang beriman boleh bawa simpulan di lepas supaya terwujud derajat yang tinggi. Cuma yang melihat itu orang yang tidak beriman tidak mengatakan tinggi, hanya orang beriman. Warfa'ni warzuqni. Rasa di sini adalah rezeki, tapi rezeki yang berberkah. Berkah. Bagaimana rasanya kalau rezeki yang berberkah adalah senang kita makan, dimakan anak-anak jadi senang. Bagaimana kesenangannya adalah kita melihat subhanallah di depan mata kita adalah menyenangkan sesuai dengan doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Di depan mata kita, masya Allah anak-anak saya, masya Allah anak-anak saya begini. Sesuai dengan doa kita. Coba. Kemudian apa lagi? Wahdini. Apa artinya kemarin wahdini? Makun ri'atun wahdini. Agar tunjukkan saya, berikan hidayah, ada hidayah. Kalau orang sudah senang melakukan kebaikan seperti sholat, puasa, ini adalah sifat-sifat keagamaan, maka dia adalah wahdini, petunjuk itu. Umajah itu sedih masuk pajak pun diulang, sudah senang di masjid. Berarti hidayah itu jangan pesan, jangan lepaskan. Wahdini. Apalagi wa'afini. Jadi kalau ada sakit-sakitan, kita adalah minta di atas saja wa'afini, ya Allah berikan kesehatan kepada saya dalam hati kita. Pada itu di hati di bawah pada itu hati dan tak bisa diucapkan dengan kata bahasa karena pada sholat kita wa'afini, wa'afini, wa'afini. Makanya hati itu senang. Mungkin dalam kali 250 turun karena kau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'afini, wa'fu anni, kalau ada dosa saya maafkan seluruhnya. Jadi indah kalau misalnya kita selalu baca-baca itu dia diulang-ulang karena merasa tenang hati kita. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akan selalu belajar dan belajar di mana saja. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa ini di sesi masjid biasakan duduk di dalam masjid antara maghrib dan isya, dimanapun misalnya ada waktu kita duduk di masjid karena Nabi ada dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang duduk di masjid, ini hadis, duduk di masjid menunggu waktu untuk salat berikutnya, maka dia dianggap salat sunnah terus menerus. Subhanallah. Kemudian kalau dia ikut kajian seperti majlis salat begini, malaikat dia berombongan dia minta doa kepada dia, Allahumma ghfir lahu
ya Allah ampuni dosanya orang-orang yang dulu ini, warhamhu dan rahmati dia, berikan kesenangan dia. Itu keuntungannya kalau dia orang di dalam pengajian. Tapi kalau Anda hanya duduk di masjid, maka itu Anda dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala salat sunnah terus-menerus. Apa sejarahnya? Dalam hadis itu diceritakan, dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan bahwa pernah Rasulullah SAW dia mengakhirkan salat Isya sampai sahabat yang banyak pulang. Lisu masempatnya di orang balik sekolah mati bro. Mulai melapor sana maka dia lisu seorang pematan lisu yang pemalaman penting. Maka dia minta ia tu menurut nasihat di masjid yang malam penting apa masempatnya itu, maka itu dihitung oleh Allah adalah salat sunnah terus-menerus tidak henti. Berbahagia kalau bisa kamu datang di masjid. Misalnya ke masjid sini, kita duduk di situ, dihitung salat sunnah terus. Nah kalau salat tahajud kita berapa rakaat saya kita lakukan? Ya, mungkin 2 rakaat, salat duha 2 rakaat. Ini ada waktu antara maghrib dan isya bukan main. Apalagi misalnya kalau asar, menunggu lagi ini. Subhanallah, indah kalau kita akan paham di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada kita paham misalnya sekedar ikut saja, maka hasilnya tidak ada keyakinan, tidak ada istiqamah, karena hanya tidak ada ilmunya. Makanya orang berilmu itu apa kata hadis yang dulu adalah jalan pintas masuk ke surga. Karena itu tadi beramal memang pintas tapi dia ada hasilnya. Allah Subhanahu wa taala Allah itu kita semuanya, kita hanya mengajarkan dan memberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.